Sesaat lagi kita akan bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahratul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947 085 712 446 947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat bersua di acara Pitutur Luhur. Silahkan dimulai pengajian di malam hari ini. Saya asli Gunung Kidul, kuliah kedokteran di Unisma Malang. Di Malang, saya sering jamaah di masjid dekat Unibra. Saya punya kenalan di masjid yang biasanya saya kunjungi itu. Teman atau kenalan saya itu tiap sholat jamaah kalau dia jadi makmum tidak baca Al-Fatihah. Saya sendiri walau jadi makmum tetap membaca Al-Fatihah. Karena waktu saya TPA dulu diajarkan membaca Al-Fatihah walaupun jadi makmum. Oleh teman saya itu saya dikatakan taklid, dan orang taklid akan masuk neraka. Karena ketika saya ditanya dalil membaca Al-Fatihah, aku tidak bisa menjawab. Mohon keterangan dari Bapak dalam masalah ini. Jadi masalah taklid, kok diarani taklid? Taklid itu artinya mengikuti pemahaman orang lain, gitu ya. Carane melu-melu. Orang Islam itu ada mujtahid, ada muqallid. Taklid itu pekerjaannya, muqallid itu orangnya, gitu. Jadi taklid itu artinya orang yang ikut-ikutan, gitu. Mujtahid itu orang yang istilahnya bisa mengeluarkan hukum. Pekerjaan namanya ijtihad. Ada ijtihad, ada mujtahid. Ada taklid, ada muqallid. Kita tidak tahu, berarti kita ikut-ikutan. Insya Allah benar. Kalau semua orang itu disuruh menggali hukum Islam, oh ini hukumnya haram, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini mubah, ini harus dilakukan, ini tidak. Semua orang harus menggali hukum semacam itu, manusia ini akan keberatan. Dan bayangkan, yang ahli bisnis, yang kerjanya siang malam, kerja keras, gitu. Sahabat Nabi dulu pun tidak semuanya menjadi orang yang mengerti dalil. Tidak semuanya mengerti daripada petunjuk istilahnya apakah ini halal, apakah ini haram. Itu ikut-ikutan juga banyak. Boleh-boleh saja, asal yang diikuti ini benar. Coba dibaca kitab Fathul Bari juz 2 halaman 383. Kitab Fathul Bari juz 2 halaman 383. Salat itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Jadi nek soal membaca Al-Fatihah itu dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya la sholata tidak dikatakan sholat, tidak ada sholat, berarti sholatnya tidak sah. Liman bagi seseorang lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihatil Kitab, artinya pembuka daripada Al-Quran, itu kan surat pertama kan Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak dikatakan sholat, artinya sholatnya tidak sah. Silakan dicek di dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 383. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sholat alias tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu alam. Dilanjutkan. Apakah betul Nabi Khidir itu sekarang masih hidup? Karena menurut temanku yang masih hidup itu hanya Nabi Isa. Temanku bilang karena
keterangan tentang Nabi Khidir tidak ada di dalam Al-Quran. Nek kabeh persoalan kok dienekne ning Al-Quran sing maca wegah. Ning Al-Quran itu hanya pokok-pokoknya saja. Itu saja ndak ada yang mau baca. Apa meneh istilahnya itu wong Islam ki akeh sing ora gelem maca Al-Quran daripada sing gelem maca. Kenyataan saja begitu. Di Indonesia ini 200 juta lebih umat muslim. Jenengan lihat setiap hari itu yang baca Quran berapa. Itu saja cuma 114 surat, 6.000 sekian ayat. Itu tidak semuanya membaca Al-Quran. Lah nek setiap persoalan peh ora ning Al-Quran, terus ra oleh, peh ning Al-Quran ora enek, terus haram, peh ning Al-Quran tidak ada, terus ra enek tuntunane dan lain sebagainya. Itu ya saya kira tidak benar. Dalil itu satu ada dalam Quran, 2 dalam hadis, 3 dalam ijma', 4 dalam qiyas, dalam asar, dan masih banyak lagi. Dalil itu tidak hanya satu. Memang pokoknya Al-Quran, tetapi keterangan Al-Quran itu tersebar dalam hadis, tersebar dalam asar, tersebar dalam ijma', tersebar dalam qiyas, dan lain sebagainya. Coba dibaca tafsir Shawi juz 3 halaman 16. Tafsir Shawi juz 3 halaman 16. Golongan besar ulama dan para jumhur telah membenarkan bahwa Khidir itu masih hidup selamanya. Golongan besar ulama dan para jumhur telah membenarkan bahwa Khidir itu hidup selamanya sampai nanti kiamat, dikarenakan beliau telah minum ma'ul hayat. Keterangan Nabi Khidir itu banyak, diantaranya di dalam tafsir Shawi juz 3 halaman 16. Jadi kalau baca Quran jangan hanya dipahami apa itu terjemahnya saja. Terjemahan itu memang versinya banyak, ada terjemahan Tipak, ada terjemahan dari Timur Tengah, ada terjemahan dari lembaga-lembaga Islam, organisasi Islam dan lain sebagainya. Terjemahan itu penting, tapi tafsir yang dikarang oleh ulama yang kredibel juga penting. Di antara keterangan Nabi Khidir itu masih hidup dan tidak ada di dalam tafsir Shawi juz 3 halaman 16. Yang bunyinya waqad shahahahu jama'ata wal jumhur ala annahu hayun ila yaumil qiyamah li surbihi min ma'il hayah. Artinya waqad shahahahu, dan telah mensahihkan. Artinya itu benar gitu loh. Dan banyak yang membenarkan. Jamaah, golongan yang besar, wal jumhur. Jamaah wal jumhur. Jadi mayoritas ulama itu membenarkan ala annahu, sesungguhnya Nabi Khidir itu hayun, hidup. Jadi ulama jumhur, kebanyakan ulama di dunia ini banyak yang membenarkan Nabi Khidir itu masih hidup ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Karena apa? Nabi Khidir itu telah meminum lisurbihi min ma'il hayah, telah meminum ma'ul hayat. Loh, jumhur ulama pendapat mayoritas kok dipakai, kenapa? Karena di dalam sabda Nabi yang lain, umat Islam itu kalau mengikuti pendapat terbanyak insya Allah tidak akan tersesat. Dalilnya ada itu di dalam hadis, insya Allah riwayatnya begitu. Jadi ketika kita mengikuti pendapat yang terbanyak daripada ulama, istilahnya itu ijma, kesepakatan ulama, itu kan hasil konsensus kan. Itu insya Allah kita tidak akan tersesat. Insya Allah lebih mendekati kebenaran. Wallahu alam. Dibaca pertanyaan berikutnya. Ustadz di kampung saya sering ceramah bahwa adat istiadat Jawa harus diberantas, diganti dengan adat Islam, sehingga ketika ada orang mantu dia tidak mau datang karena alasannya ada kembar mayang dan janur. Oleh warga kampung kami
oleh warga kampung kami atas kesepakatan bersama, dia diusir dari kampung. Sekarang ustadz itu tinggal di kampung sebelah. Sekarang setiap kali ceramah sering cerita persoalan itu di pengajiannya. Katanya dia telah berjihad dengan benar menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kami warga kampung jadi bingung. Mohon penjelasan. Ya, jadi persoalan adat istiadat, kebudayaan gitu ya, itu kadang menjadi singgungan ataupun menjadi persoalan yang berat di tengah kehidupan masyarakat. Kalau tadi ada ustadz yang menurut pemahaman ustadz itu semua adat istiadat harus diberantas, itu menurut pemahaman saya kurang benar. Kalau persoalan kembar mayang, janur itu saya kira enggak masalah. Adat istiadat baik-baik saja. Bahkan di sini ada tradisi nebus kembar mayang, itu ada istilahnya. Di dalam kembar mayang itu kan filosofis. Ada nanasnya misalnya. Nanas itu perlambang daripada seger, itu katanya begitu. Jadi saya kira enggak apa-apa. Lah dalilnya dari mana? Kalau persoalan adat istiadat ini kok harus diberantas? Menurut saya enggak. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 107. Silahkan dibaca. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 107. Dahulu kami di masa jahiliyah, apabila salah seorang di antara kami punya anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, menggunduli rambut bayi dan melumuri kepala bayi dengan minyak wangi. Kalau kita mengacu pada salah satu hadis saja, di dalam hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 107. Ini mungkin istilahnya konteksnya ndak langsung membahas kembar mayang dan janur, ndak. Dalil itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat gitu lah. Kalau kita pahami secara nalar, secara hati nurani yang bersih, insya Allah nanti ketemu. Jadi di dalam hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 107, Bismillahirrahmanirrahim. Kuna fil jahiliyati idza wulida li ahadina khulamun dzabaha syatan wala toho ra'sahu bidamiha. Falamma ja'allahu bil Islam kuna natbahu syatan wa nahliku ra'sahu wa natohu bi za'faronin. Artinya kuna fil jahiliyah, dulu waktu kami jahiliyah, sahabat itu waktu jahiliyah, idza wulida li ahadina khulamun, ketika ada bayi lahir gitu ya, sahabat waktu jahiliyah sebelum Islam, ketika ada bayi lahir, dzabaha satan, menyembelih kambing, wala toho ra'sahu bidamiha, kemudian kepala bayi itu wala toho, dilumuri, diolesi, ra'sahu, kepala bayi itu diolesi, dilumuri, dibludru cara Jawa, bidamiha, nganggo getih wedhus satan sing disembelih tadi lho. Falamma ja'allahu bil Islam, ketika datang agama Islam dari Allah, kuna, kami para sahabat itu, natbahu satan, tetap menyembelih wedhus, tetap menyembelih kambing. Jadi para sahabat itu dulu ketika lahir bayi itu menyembelih kambing, kemudian kepala bayi itu dibludru getih, dilumuri darah. Ketika agama Islam datang, kuna natbahu satan, tetap nyembelih wedhus. Wa nahliku ra'sahu, menggundul rambut. Wa naltahu bisa faronin. Terus nek wis digundul, kepalane mau diolesi nganggo zakfaron, minyak wangi. Ini kan berarti
adat istiadat itu kan ada yang baik, ada yang enggak. Lah nek gur persoalan janur, persoalan kembar mayang kok terus ragelem rewang. Terus ustadz ngomong, "Wah, aku jihad menurut Al-Qur'an dan hadis." Ini kan ya menurut saya tidak tepat. Janur ya apa salah itu mantu nek janur itu. Saya kira tidak apa-apa. Ora enek wong nyembah janur. Saya kira tidak ada orang punya keyakinan oh nek janur iki apa jenenge nek ora dikoki janur demite teko, nek ora dikoki janur tamune ra teko. Saya kira ndak gitu. Ada istilahnya itu filosofis. Ada nek cara Jawa itu sesuatu yang tersimpan, janur ja'anurun, telah datang daripada cahaya gitu. Nek ra gelem nganggo janur ya kayak kertas wae piye lah. Jadi dibentuk kayak janur. Wong itu kan bisa dialihkan menjadi hiasan. Contohnya ini hadis tentang akikoh ini ya. Jadi zaman sahabat itu waktu belum Islam, waktu jahiliyah, urung enek agama Islam, itu ya nek anake lahir nyembelih kambing. Nyembelih kan ya ora apa-apa to wong nyembelih. Terus sirai bayi mau dibludruk geteh. Ning barenge wis teko Islam, apa itu? Tetap nyembelih kambing. Sirai bayi malah digundul. Setelah itu terus diolesi nganggo minyak wangi. Lah nek getih kan saya kira setiap orang itu kalau apa ya? Waras itu jijik saya kira ya. Itu kan tidak baik. Apalagi istilahnya itu lambang kengerian. Wanita itu banyak yang tidak istilahnya walaupun bergetih, walaupun berdarah. Banyak itu ketika ada orang nyembelih ayam, nyembelih apa itu tidak tegel gitu ya. Orang lelaki saja banyak itu. Kok getahnya malah dibludruk ini daripada kepala bayi. Demikian juga kalau soal adat istiadat mantu hanya pakai janur, kembar mayang, saya kira itu hanya budaya, tidak ada kesirikan saya kira. Tergantung daripada hati mereka. Tidak ada saya kira orang kok nyembah kembar mayang, terus nyenyuwun yang kembar mayang. Yang saya tahu tidak ada, kecuali di daerah lain saya tidak tahu. Jadi menurut saya ini tidak apa-apa kalau mantu ada janur, ada kembar mayang. Itu bukan persoalan prinsip itu. Wallahu alam. Silahkan dipahami hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 107. Kuna fil jahiliyati idza wulida li ahadina khulamun dabasatan wala takhara sa'u bidamiha falamma ja'allahu bil Islam kunanat bausatan wa nahli qura'sa'u wa naltakhahu bisafarin. Tuh. Mudah-mudahan jelas. Jadi jangan hanya dipahami secara letterlek, hanya terjemahnya, tetapi esensinya. Ada apa di balik itu? Kenapa begitu? Dinalar. Tuh. Insyaallah kita akan mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Silahkan dilanjutkan. Anda masih bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahratul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947. Tetaplah bersama kami. Kami sepasang pengantin baru. Setelah ijab kabul pagi hari, malam harinya kami tidur bareng. Tetapi suami saya hanya mencium saya. Enggak lama habis itu dia membaca Al-Quran, karena dia seorang santri. Sedang saya hanya lulusan SMA biasa, terus kerja di pabrik. Apakah saya harus mandi pagi harinya? Saya terpaksa bertanya kepada bapak, karena kalau saya bertanya kepada suami saya, malu dalam pikiranku. Jangan-jangan kalau saya tanya suami, dia akan meninggalkan saya. Karena bapak saya seorang kiai, kok anaknya tidak paham. Waktu pagi hari itu, suami saya sudah pergi.
karena dia ada tugas di luar negeri. Mohon penjelasan. Oh, santri juga enek sing nang luar negeri nih ceritanya. Jadi mungkin si perempuan ini jane anak kiai mungkin belum paham, ndak apa-apa. Masih mending. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tako'o kepada ahlinya. Kebetulan saya bukan ahlinya, saya menyampaikan ini juga dari guru-guru saya begitu. Hanya istilahnya itu sebagai corong saja. Tanya kepada ahlinya kalau in kuntum la ta'lamun, kalau nggak tahu. Ya dibicarakan baik-baik, suaminya kan santri malah bisa ngaji ini. Apalagi bapaknya mertua ini kan juga seorang kiai. Emang kadang-kadang begitu. Bapaknya kiai, anaknya nggak paham agama. Ini masih kebetulan, masih mending. Itu bojo santri. Yes. Bapaknya kiai, anaknya nggak paham agama. Itu bojo yang bukan santri. Malah naudzubillah kadang-kadang jadi tidak sholat itu. Biri, nek wis rabi mari itu. Naudzubillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk masalah ini coba dibaca hadis riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Hadis riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Apabila dua jenis kemaluan bertemu, maka wajib mandi. Jadi jawabnya untuk yang belum tahu, idzal taqal khitani faqad wajabal huslu. Idzal taqal khitani, idzal taqa. Ketika bertemu al khitani, jadi dua khitan nih, maaf ini. Idzal taqal khitani, ketika dua jenis kemaluan, maksudnya kemaluannya khitani ini khitan perempuan dan khitan laki-laki. Jadi nek barangi wong lanang karo wong wedon niku ketemu, dua kemaluan itu ketemu, penis ataupun vagina itu ketemu, walaupun hanya nempel, itu nempel dalam arti tidak pakai pakaian itu ya, tapi nempel, faqad wajabal huslu, maka wajib mandi. Kalau tadi cuma dicium karena sayang, pengantin baru, kemudian si suami mungkin terus baca Quran, mungkin mau membaca apa gitulah, mungkin si perempuan belum terbiasa, malu-malu, apalagi anaknya kiai, mungkin tidak melalui pacaran gitu, capean tidur, mungkin tidak sempat berbuat layaknya suami istri, insya Allah tidak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu kalau dua barang itu ketemu, dua kemaluan maksudnya, milik lelaki dan perempuan kok ketemu, maka wajib mandi. Caranya mandi, coro gampangane digerujuk dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus rata, caranya begitu. Kalau sunah-sunahnya banyak, seperti halnya wudhu, sebelum mandi itu gosok gigi, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Intinya yang terpenting dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah semua dan pakai air yang bersih dan suci. Ada lagi riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, coba dibaca. Hadis riwayat Muslim. Apabila kemaluan penis menyentuh kemaluan wanita, maka wajib mandi. Nah, hadisnya mirip, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masal khitanul khitana faqad wajabal huslu. Wa masa ketika gepek mung singgulan wae gitu loh, menyentuh masa yang musuh itu menyentuh al khitanu, yang menyentuh itu khitanu penis milik lelaki, barang lelaki, al khitana milik wanita. Jadi miliknya lelaki menyentuh miliknya wanita, faqad wajabal huslu, maka wajib mandi. Caranya mandi seperti tadi. Wallahu alam begitu. Mudah-mudahan jelas. Dilanjutkan pertanyaan, ini masih banyak sekali. Tetangga saya dalam suatu pertemuan RT mengatakan warga muslim di kampung kami adalah ahli bid'ah karena taklid katanya. Alasannya, ketika orang-orang di kampung kami ditanya dalil, menjawab salam tidak bisa. Tetangga saya dalam suatu pertemuan RT mengatakan warga muslim di kampung kami adalah ahli bid'ah karena taklid katanya.
Alasannya, ketika orang-orang kampung kami ditanya dalil menjawab salam, tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, dalam beragama tidak boleh hanya ikut-ikutan dan tidak boleh taklid. Katanya lagi, orang yang hanya ikut-ikutan akan masuk neraka. Mohon pencerahan dari Bapak. Ini persoalan taklid. Tadi sudah saya singgung. Taklid itu artinya cara Jawane melu-melu gitu. Kalau isi diloni-loni, nek melu-melu kiai juga insya Allah ndak apa-apa gitu. Nek kabeh wong kok kudu ngerti dalilnya. Cobalah kita berpikir, yang ngomong ahli bid'ah ndak boleh taklid ini saya kira juga ndak bisa ngerti seluruhnya dalil. Contohnya ibadah yang mudah aja dilakukan tiap hari, sholat. Coba ditanya, sholat itu mulai dari niat, kemudian takbir, baca iftitah, baca al-fatihah, takbir lagi, ruko, bangun dari ruko. Coba suruh satu persatu tanya dalilnya. Belum tentu orang itu dapat menjawab. Nek kabeh wong kudu ngerti dalilnya, itu kan memberatkan. Padahal agama Islam ini gampang kok. Tapi ora digampang nih gitu loh. Gampang agama Islam ini mudah. Jadi tergantung orangnya. Kalau memang tidak bisa, lebih baik taklid. Kalau bisa, syarat-syaratnya terpenuhi, pandai, diakui orang, kredibel, silahkan menjadi mujtahid. Nah, saya kok kepenak taklid, taklid kepada guru saya, taklid kepada Imam Syafi'i, taklid kepada Imam Ahmad bin Hambal, kepada ulama-ulama yang jos itu. Menurut saya lebih selamat. Belum tentu kita cari dalil ketemu soalnya gitu. Kadang-kadang keblasuk kalau nggak tahu. Jadi persoalan taklid itu tergantung orangnya. Jadi jangan menuduh orang lain itu ahli bid'ah, neraka, kasihan yang dituduh. Kalau yang dituduh itu tidak benar-benar ahli neraka, siapa tahu nanti membalik kepada yang nuduh. Seperti falsafah daripada duding gitu. Itu kan jarinya yang 4 kembali ke yang duding. Si duding mesti gitu loh. Salah orang ngerti dalil mungkin. Tapi yang lain itu benar. Insyaallah demikian. Coba kamu dipahami Quran surat An-Nisa ayat 86. Quran surat An-Nisa ayat 86. Artinya, dan apabila kalian diberi penghormatan, disalami dengan suatu penghormatan dengan assalamualaikum, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik atau jawablah dengan yang serupa. Insya Allah begini, dalam Quran surat ke-4 ayat 86, jadi surat An-Nisa, satu kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran itu ketiga, keempat An-Nisa. Surat ke-4 ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, wa idza huyitum, ketika kamu dikasih penghormatan, dimaknai corone gampang disalami bitahiyatin dengan corone assalamualaikum itu. Fahayu, maka jawablah, berilah penghormatan itu. Assalamualaikum itu kan doa. Artinya nek didongakne wong kan berarti dihormati wong gitu. Nek wis ngono piye fahayu, ya balesen kayak ana penghormatan bi ahsana minha, sing luweh apik sangka kuwi. Misalnya assalamualaikum ya assalamualaikum. Misalnya assalamualaikum wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Auruduha, minimal podo auruduha, atau kembalikanlah sesuai dengan apa yang diberikan. Kan kaidah usul fikih itu amr itu menunjukkan wajib, perintah itu menunjukkan wajib. Artinya kan ini diberikan penghormatan, didongakne wong gitu loh. Didongakne wong. Assalamualaikum itu kan muga-muga kowe selamat gitu. Muga-muga keselamatan ada pada kamu sekalian. Itu kan didongakne, diberikan penghormatan. Lah minimal ya dongakno genti. Minimal hormatano padha kuwi.
syukur luwih apik gitu. Jadi otomatis menjawab salam itu wajib hukumnya karena amar perintah itu asalnya itu adalah wajib itu. Di dalam kaidah usul fikih begitu. Perintah. Kalau ada perintah berarti insya Allah wajib, tapi tidak mutlak wajib. Ini diuncai oleh ahli fikih. Wa idza huyitum bi